Perkenalkan, nama saya Firik Nuwungan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma dan saat ini saya sedang menjalankan program KKN online. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang scam dan phishing serta tips-tips untuk mengetahui scam dan phishing itu. Yuk, mari kita simak videonya. Scam adalah suatu berita atau tawaran atau seluruh tindakan yang berkaitan dengan penipuan dan dilakukan secara daring. Tujuannya adalah untuk mencuri uang dari korban tentunya. Lalu phishing pada dasarnya sama dengan scam dengan tujuan untuk menipu. Akan tetapi modus yang dipakai dalam phishing adalah dengan mengelabui korban agar masuk ke dalam perangkap mereka untuk mencuri informasi korban. Tujuan dari scam dan phishing adalah yang pertama untuk mencuri data email serta sandi, lalu IP address atau lokasi korban, lalu berikutnya data diri dari KTP, dan data finansial berupa data kartu ATM atau buku tabungan, atau menyebarkan virus atau malware, serta meretas perangkat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita menerima SMS dari oknum scam dan phishing, yaitu jangan pernah membalas SMS penipuan yang masuk itu. Ketika kita diberikan tawaran berupa uang tunai, cuci gudang, promo dan segala macam, tolak tawaran-tawaran tersebut. Dan ketika kita diminta memberikan kode OTP, jangan pernah memberikan kode OTP tersebut. Lalu berikutnya, ketika kita menerima link yang mencurigakan, sebaiknya kita tidak secara langsung menelusuri link tersebut. Lebih baik kita menggunakan tab samaran atau private window untuk mengecek link tersebut asli atau palsu. Link-link tersebut biasanya disebarkan lewat SMS, aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan yang lainnya, atau dari email, atau dari iklan dari suatu website. Nah, berikutnya kita akan melihat struktur link URL. Terdapat 3 bagian penting yang perlu kita perhatikan ketika kita menerima suatu link. Yang pertama adalah protokol, yang kedua adalah nama website, dan bagian ketiga adalah domain. Nah, berikutnya kita bisa memeriksa domain yang terdaftar di website indoglobal.com, atau kita bisa mencari di mesin pencarian dengan memasukkan kata kunci Indoglobal daftar nama domain lengkap. Nah, sekarang kita akan membandingkan antara link penipuan dan link asli. Pada link penipuan yang pertama, kita bisa melihat nama website yang digunakan, yaitu pv56kl. Ini adalah salah satu contoh nama website yang abstrak yang sering digunakan oleh pelaku scam dan phishing. Lalu berikutnya, domain yang digunakan adalah a.top. Kita bisa melihat bahwa link ini adalah link penipuan, link scam atau phishing, meskipun protokol yang digunakan adalah HTTPS. Namun kita juga perlu berhati-hati sebab beberapa pelaku scam dan phishing membuat link yang sedemikian rupa sehingga terlihat meyakinkan. Contohnya seperti berkah hadiah MQ99 ini. Nah, untuk memeriksanya kita bisa mengcopy atau menyalin link tersebut, lalu kita masuk ke dalam search engine dan gunakan private window atau tab samaran. Lalu kita kopikan linknya tadi di sini dan kita akan melihat website penipuan. Biasanya website penipuan memiliki tampilan atau interface yang kurang menarik atau tidak tertata dan tidak rapi seperti ini. Contohnya seperti gambar yang buram, lalu informasi palsu seperti
desakan Kapolri RI, dan sebagainya. Nah, kita juga sering menerima pesan dari aplikasi chatting seperti WhatsApp. Contohnya seperti ini. Pelaku scam dan phishing akan membuat pesan tersebut terlihat meyakinkan. Contohnya seperti menggunakan alamat milik Alfamart ini, yaitu alfamart.co.id, seperti dalam thumbnail ini. Namun yang perlu kita perhatikan adalah link yang tertera dalam pesan tersebut, bukan link yang di dalam thumbnail itu, namun link yang tertera dalam pesan. Yaitu yang pertama yang perlu kita lihat adalah Prokol. Website resmi milik Alfamart jika ditelusuri akan menggunakan protokol HTTPS, sedangkan yang di sini protokol tersebut hanya HTTP. Dan nama website tersebut adalah Alfamart, bukan alfamart.coupon.gratis URL. Dan berikutnya, domain yang digunakan tidak sesuai dengan yang ada di thumbnailnya ini, yaitu .xyz, sedangkan domain yang dimiliki oleh website Alfamart adalah .co.id, bukan .xyz. Nah, itu tadi beberapa tips untuk melihat link asli atau palsu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pelaku scam dan phishing menyebarkan SMS mereka kepada masyarakat. Seringkali oknum-oknum tersebut menggunakan nomor pribadi mereka untuk menyebarkan promo, cuci gudang, tawaran-tawaran atau tawaran-tawaran yang lain. Sedangkan SMS yang diberikan oleh badan resmi akan menggunakan nama yang jelas. Contohnya seperti Kemendikbud, SMS banking, aplikasi lain, aplikasi Dana, Telegram, SMS bisnis, bahkan Microsoft. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan pelaporan melalui layanan yang telah disediakan oleh Google dan Kominfo. Yang pertama, kita bisa melakukan pelaporan ke Google, ke layanan yang telah disediakan oleh Google dengan memasukkan kata kunci dalam mesin pencarian dengan nama Safe Browsing seperti ini. Lalu ketika telah masuk dalam website tersebut, kita scroll ke bagian paling bawah, lalu masuk ke bagian kontak us dan pilih report phishing. Pada bagian ini kita hanya perlu mempaste atau menaruh link penipuan yang tadi di sini. Dan pada bagian keterangan tambahan bisa kita isi atau biarkan saja kosong. Setelah itu disubmit. Berikutnya kita akan menggunakan layanan yang disediakan oleh Kominfo dengan memasukkan kata kunci aduan konten. Pada website ini langkah-langkahnya sangat mudah. Yang pertama, kita hanya perlu membuat akun dengan memasukkan nama, email, dan kata sandi. Setelah itu memasukkan link dari website scam dan phishing tersebut, lalu kita lacak, dan setelah itu akan ditindaklanjuti oleh aduan konten ini. Sekarang kita akan melaporkan nomor telepon milik oknum scam dan phishing yang sering kita terima melalui SMS dengan memasukkan kata kunci aduan BRTI. Cara melaporkannya cukup mudah, kita hanya perlu membuka live chat atau gambar yang ada di pojok kanan bawah ini. Caranya telah dijelaskan pada tahap-tahap yang telah tertera di website ini. Demikian penjelasan tentang scam dan phishing serta beberapa